Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Syatono dan kali ini saya akan share terkait dengan how to determine a suitable journal. Nah, di sini saya akan membagi video ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita mencari jurnal cinta yang sesuai. Basisnya adalah dari artikel. Jadi artikel kita nanti cocoknya di jurnal cinta berapa sih gitu. Habis itu di video berikutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana mencari jurnal di Scopus. Habis itu juga bagaimana cara mencari jurnal di WOS gitu ya. Habis itu kita close. Oke. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke bagaimana mencari jurnal di cinta gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke mencari jurnal di cinta, maka kita harus ada pre-submission article checklist dulu. Jadi di sini saya sampaikan bahwa hal yang harus diperhatikan terkait artikel sebelum memilih jurnal. Yang pertama adalah periksa kualitas artikel dilihat dari tingkat novelty-nya gitu. Nah, bagaimana melihat tingkat novelty-nya? Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah artikel. Ini artikel saya sebenarnya sudah publish. Ya. Nah, judulnya adalah The Quality of HOTS-Based Science Question Developed by Indonesian Elementary School Teachers. Nah, ini tentang bagaimana kualitas soal HOT dari soal IPA, Science, muatan IPA yang dikembangkan oleh guru SD di Indonesia gitu. Jadi mencari kualitas soal HOT yang dikembangkan oleh gurunya gitu, bukan kita yang mengembangkan dan bukan kualitas kemampuan HOT. Nah, pertama kali saya mendesain artikel ini, saya mencoba untuk mencarinya di sini di Google Scholar. Setelah saya mencari, saya copy paste seperti ini. Kayaknya hanya di satu. Hanya di satu ya. Nah, coba kalau saya cek juga ini deh, sampai sini coba ya. Sampai sini. Oh. Jadi intinya gini. Jadi yang mencoba untuk menganalisis quality of HOTS-based science question developed by Indonesian Elementary School hanya punya saya. Waktu itu belum ada. Nah, waktu saya nyari itu belum ada. Atau kita mencoba ini quality of HOTS-based science questions gitu ya. Itu ada nggak? Kita cek. Nah, science question. Nah, ini menurut saya. Nah, semuanya itu HOTS-based using sebagai pengguna. Dan jarang ada yang mencoba untuk meneliti kualitas soal HOTS yang dikembangkan oleh guru gitu. Jadi saya rasa ini boleh atau lumayan juga ini saya masukkan untuk Sinta 2 ya, coba-coba ya. Saya masukkan untuk Sinta 2 ya sudah. Habis itu saya coba, kayaknya ini karena ini saya rasa novelty-nya tinggi ya. Saya yakin ini bisa masuk ke Sinta 2 gitu. Tapi nanti dulu saya share yang lain dulu. Nah, gitu Bapak Ibu, jadi intinya adalah itu cara saya mencari novelty-nya. Berikutnya di sini periksa kualitas imratnya. Maksudnya imrat itu imrat kita ya. Imrat itu berarti introduction, method, habis itu result and discussion gitu. Nah, di introduction-nya di sini pastikan bahwa introduction kita itu adalah menjabarkan judul kita gitu. Di sini the quality of HOTS-based science question developed by Indonesian Elementary School Teacher. Jadi kita kan ada beberapa variabel di sini yang harus kita teliti. Itu ada satu, ada ini, habis itu ada Indonesian Elementary School Teacher. Nah, kita punya 3 ini harus kita jelaskan mengapa ketiga ini harus kita ini developed by Indonesian Elementary School Teacher. Jadi kenapa 3 ini harus ada gitu. Maksud saya kenapa saya harus meneliti kualitinya, habis itu kenapa soal ini, kenapa oleh dia gitu. Nah, itu harus kita jelaskan di sini. Nah, di introduction-nya ini saya di sini juga menjelaskan kenapa harus science di sini, kenapa soft skill. Habis itu ini saya taruh uniknya saya taruh di sini research gap-nya ya. Saya taruh di sini research gap-nya dengan bilang apa, bahwa ini in Indonesia several training officers gitu sudah banyak loh pelatihan terkait dengan pengembangan soal HOT oleh elementary school teacher di bidang science gitu, tapi masih sedikit hasil penelitian
yang menguji kualitas dari soal HOTS berbasis IPA yang dikembangkan oleh guru gitu. Habis itu saya perkuat dengan ini penting untuk dikaji gitu, karena the further review since many teachers have not adequately explained concept of HOTS gitu. Jadi tidak cukup menjelaskan konsep of HOTS gitu. Nah, maka ini penelitian ini termasuk penelitian pemetaan, karena saya mencoba untuk mengeksplorasi kemampuan guru dalam mencari soal HOTS. Tapi yang penting dari itu Bapak Ibu bukan tentang apanya, yaitu adalah bagaimana saya mencoba untuk membreakdown setiap judul di sini. Nah, plus ada research gap-nya gitu. Termasuk di metode juga harus menjawab, di result juga harus menjawab dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bukan versi yang revisi ya. Ini versi yang masih original. Jadi ini artikel yang revisi saya sudah tidak pakai ini. Nah, versi original. Jadi yang sudah terpublish itu bukan yang versi ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi periksa imaratnya. Habis itu periksa kualitas referensinya gitu. Kualitas referensinya ya sudah, kita cek sini. Saya frekuensinya kebanyakan pakai jurnal saya pakai jurnalnya JPII, dan banyak sekali jurnal-jurnal di sini. Yang jurnal-jurnal itu juga saya pakai banyak sekali. Yang jurnal-jurnal yang saya ambilnya ada yang dari Ijolae gitu, ada yang dari JPII, juga ada banyak jurnal yang terindeks Scopus saya gunakan di sini. Jadi saya mencoba untuk meminimalisir jurnal-jurnal dari yang saya mencoba untuk mencari jurnal sebanyak mungkin jurnal Sinta 2 ke atas gitu. Kalaupun ada yang di bawah Sinta 2 berarti ya saya mencoba untuk minimalisir gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, terus untuk misalnya Bapak Ibu ingin publish ke skripsi gitu, periksa kesanggupan mahasiswa untuk bayar APC-nya, itu penting. Jadi dari awal tuh Bapak Ibu ketika mau publish, misalnya sudah dari awal bimbingan skripsi itu udah bilang bahwa besok tujuan terakhir dari bimbingan skripsi ini adalah artikel Anda akan kita publish ke jurnal gitu. Nah, silakan, ada dua cara ya kita mempersilakan mahasiswa untuk mencari jurnalnya versi dia sendiri, atau kita yang mencarikan gitu. Terkait biayanya ya ada yang mungkin kita deal-dealan dengan mahasiswa. Kalau kita yang membayar berarti kita yang first author. Kalau dia yang membayar, dia yang second author. Juga ada model kayak gitu, karena kan itu terkait insentif di kampus ya. Kalaupun tidak terkait insentif di kampus ya sebenarnya sama aja. Kalau dia first author, kita corresponding author emailnya ya sama saja. Di PAK juga 50-50 gitu bobotnya. Maaf. Berikutnya terkait dengan checklistnya adalah perhatikan tema besar dari penelitian yang diangkat. Saya akan tunjukkan salah satu artikel saya yang sudah terpublish, menarik ini. Nih, saya publish di Edukasi ya tahun 2019. Itu terkait dengan ini di Sinta 2 ya, di Sinta 2. Nah, pertama kali saya menulis ini, saya kira ini artikel tentang menurut saya saat itu ya. Ini artikel tentang matematika. Saya dari pendidikan matematika. Cuman saya belum pernah menulis artikel tentang matematika murni ya. Nah, saya rasa waktu itu karena saya membahas graf pohon, terus saya ngerasa ini dari matematika, padahal ya nggak matematika banget saya lihat gitu ya. Cuman kayak gini aja gitu grafnya. Nggak ada penjelasan detail terkait dengan matematikanya gitu. Nah, saya sudah submit artikel ini ke jurnal-jurnal matematika murni dan ditolak. Sudah 2 kali saya masuk di dua jurnal matematika murni dan ditolak gitu. Setelah itu saya merenung dan saya lihat sebenarnya apa sih yang paling besar dari sini. Itu ternyata adalah di konsep mahramnya. Artinya saya sebagian besar di sini membahas terkait dengan konsep agamanya gitu, agama Islam gitu. Nah, saya coba untuk masukkan ke Edukasi ya. Alhamdulillah ternyata diterima gitu. Jadi dari sini saya belajar adalah apa sih sebenarnya konsep besar dari jurnal ini, dari artikel ini ya, dari artikel ini.
Ternyata bukan matematikanya tapi konsep arahnya atau pada konsep pembelajaran agamanya gitu. Nah mungkin untuk pembelajaran agama ini mungkin masih konsep baru ya, konteks baru gitu, konteks baru, makanya diterima ya, alhamdulillah gitu. Itu kenapa saya bilang di sini bahwa perhatikan tema besar dari penelitian yang diangkat gitu. Berikutnya, nah sekarang kita masuk ke Sinta Journal Selection Steps. Pertama, Bapak Ibu pilih tingkatan Sintanya. Pilih tingkatan Sinta itu basisnya apa? Basisnya dari ini. Dari periksa kualitas artikel terlihat dari tingkat novelty-nya. Jadi dari novelty-nya dulu. Dari novelty-nya Bapak Ibu bisa tahu ini Sinta berapa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di sini, ini karena novelty saya tinggi, maka saya yakin bisa Sinta 2. Ya sudah. Saya coba masuk ke Sinta. Saya coba masuk ke Sinta. Di Sinta saya langsung cari ya jurnalnya. Habis itu Sinta 2. Nah, oke, Sinta 2. Karena tadi saya melihat bahwa ini adalah terkait dengan gini. Artikel ini tidak IPA banget. Tapi dia lebih ke arah hot space science question. Anggap aja ini teknologi ya, teknologi. Gitu. Jadi saya dulu mikirnya gitu. Jadi ini tidak IPA banget tapi anggap aja teknologi. Saya tidak ke arah PGSD, tapi arahnya adalah ke education teknologi aja udah mikirnya waktu itu. Ya sudah, saya cari di sini education teknologi. Habis itu saya dapatlah ini. Wow, ini ternyata. Ya sudah, saya masuk ke jurnal ke jurnal ini dan saya lihat, saya masuk ke websitenya. Ya, sambil kita tunggu ya. Atau kita oke, udah keluar ini. Nah, ini saya lihat, oh ternyata bagus jurnal ini. Bagus jurnal ini dan ya bisa gitu. Makanya saya tertarik dengan jurnal ini ya. Saya tertarik dengan jurnal ini. Nah, habis itu saya cari jurnal yang sesuai dengan tema tadi, sesuai dengan temanya tadi. Nah, lihat indeksernya yang penting buat saya itu hanya Google Scholar, DOAJ atau Dimension gitu. Kalau ada ERIC ya syukur. Gitu, karena saya bidang pendidikan, maka kalau ada ERIC syukur. Tapi setidaknya ada dua itu. Google Scholar sama DOAJ gitu. Nah, habis itu cari fokus dan cakupannya. Maka setelah saat habis ini saya mencari fokus dan cakupannya. Oh, sini. Fokus dan cakupannya, ya saya lihat di sini. Development and implementation innovative learning models in the classroom dan sebagainya, prototype dan teknologi, study of phenomena that occur in the study of analysis government policies. Ini nih yang penting buat saya. Karena hasil dari penelitian ini adalah nanti diharapkan pada kebijakan pemerintah gitu. Di sini saya menjelaskan bahwa harapannya hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelatihan pengembangan soal IPA berbasis HOS untuk jenjang sekolah dasar Indonesia gitu. Nah, itu dia. Makanya saya rasa ini cocok gitu. Gitu ya, bejone saya. Terus habis itu cari frekuensi dan jumlah perpindahan per frekuensinya. Jadi kalau misalnya ada jurnal yang frekuensinya misalnya satu volume itu ada banyak nomor dan setiap nomor itu ada banyak artikel. Nah, setidaknya kita bisa berharap bahwa probabilitas untuk jurnal artikel kita untuk terpublish di jurnal itu tinggi gitu. Habis itu kita cari lama proses publikasinya. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya mau nyari bisa cari di ini archives, cek aja di sini. Misalnya ada 4 sekalinya publish. Ini ada ada berapa nih? Tunggu sebentar ya, sambil nunggu ini. Nah, oh ya, ini adalah template-nya Bapak Ibu, template-nya. Dari template-nya ada artikel historinya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di artikel historisnya di sini. Nah, rata-ratanya itu Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita mencoba cek di sini asal saja ambil. Nah, mesti download ya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu kalau misalnya mau nyari bisa di sini. Gitu. Jadi waktu itu saya nyari untuk untuk melihat seberapa lamanya, maka saya carinya di jurnal historisnya tadi itu, di artikel historisnya. Nah, di sini nih. Dia masuk 1 Agustus
Habis itu accepted-nya tanggal 10. Ya tidak lama ya, tidak lama gitu. Makanya saya yakin jurnal ini sangat cocok untuk saya gitu, untuk artikel saya. Oke, berikutnya adalah maaf, cari low map. Ini tadi sudah cari pre-submission checklist-nya. Nah, pre-submission checklist ini itu penting buat Bapak Ibu. Cek, saya juga pengelola jurnal di Jeramat Edu. Ini Jeramat Edu per tanggal 8 Juli. Ini kami masih under review oleh ini. Oh, mana nih? Ini nih, under review oleh Scopus. Jadi mohon doanya biar ini terindeks Scopus ya. Ini saat ini sudah terindeks Eric dan Dewa J. Nah, di sini, oh tadi kita suruh ngapain ya? Saya lupa. Oh ya, pre-submission checklist. Jadi pre-submission checklist di sini Bapak Ibu sudah pastikan bahwa kita ada pre-submission checklist. Kita biasanya cari di author guidelines. Nih, general requirement ini aja. Ini misalnya the manuscript must be original dan lain sebagainya, harus ada cover letter. Itu penting. Gitu. Coba kalau misalnya kita lihat di JMA ya. Di JMA itu setahu saya ada yang jelas gitu. Nah, di sini ada nih. Before submission. Ini make sure that the manuscript having JMS template, author guidelines gitu. Tuh, ada supplementary file tuh ada apa? Ada proofreading certificate. Nah, itu jadi harus proofreading certificate gitu. Kalau tidak meet the author guidelines, maka tidak bisa diterima gitu. Ini JMA ini sudah Jurnal Matematika Education ini sudah Q1. Bahkan ini sangat luar biasa ini. Jurnal sangat luar biasa. Ini update terakhir Q1 ya. Tapi terakhir Q1. Gitu. Nah. Oke, lanjut. Withdrawal policy. Withdrawal policy itu penting. Kita harus cari withdrawal policy ya. Kalau di sini di Jeramat itu sudah dijelaskan ada withdrawal retraction and withdrawal policy ya. Dalam artian gini. Retraction-nya seperti ini, withdrawal policy-nya gini. Nah, maksudnya gimana? Ketika suatu saat jurnal itu lama kita submit, maka maksudnya kita submit habis itu kok prosesnya lama dan kita terburu-buru, maka kita harus cek withdrawalnya gitu. Maaf, harus cek withdrawalnya gitu. Kenapa? Karena ada nggak punishmentnya? Kalau di sini ada di Jeramat Edu dalam kondisi ketika dia sudah posisi peer review proses, maka didenda tuh $200. After manuscript is accepted publication $300 kalau sudah. If the author doesn't agree to pay the penalty, maka dia di blacklist gitu selama 3 tahun. Gitu. Afiliasinya juga yang kena gitu. Jadi kita harus cek dulu, ini penting. Terus cari waiver policy. Setahu saya sih ada waiver policy-nya di Jeramat Edu, kalau nggak salah. Di Jeramat Edu ada waiver policy-nya, yaitu coba kita cek. Jadi waiver policy itu biasanya digunakan kalau misalnya ya ada pengecualian gitu ya. Ada pengecualian. Jadi kalau misalnya kita misalnya di sini dulu kalau nggak salah ada kebijakan kalau misalnya ada 2 orang autor yang salah satunya dari luar negeri gitu, maka gratis gitu juga ada gitu. Maka gratis, salah satunya waiver policy di situ gitu. Oke, ya saya masih mencoba mencari, saya lupa ini taruh mana. Oh ini nih. The author, ini jurnal charge artikel publication of paper supporting cost. Bentar, kayaknya ada di sini dulu waiver policy. Oh nggak tahu, sekarang udah dihapus kayaknya. Oh ini nih.
Journal will have the article processing charge for the following condition. The manuscript will author from the last two countries. Ini ya. Ini waiver policy-nya kan lumayan kalau misalnya kita bisa bisa dapat satu artikel ada 2 peneliti yang dari 2 negara, kita bisa gratis di sini. Index Scopus lebih dari 10 itu juga bisa dapat nih gitu. Nah, ini tapi teman-teman Bapak Ibu, ketika kita sudah melihat ada waiver policy ini, kita juga harus membuktikan di mana, di cover letter gitu. Jadi di bagian depan. Jadi ketika kita submit ada tuh, ketika kita submit gitu kan ada bagian depan yang checklist itu. Kok saya nggak bisa submit karena di sini saya adalah sebagai ini editornya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya submit gitu, submit itu ada itunya di depan itu kan ada checklist, habis itu ada bagian kosong itu yang comment to editor. Nah situ silakan cover letternya taruh situ atau Bapak Ibu masukkan ke supplementary file gitu ya. Nah terus yang terakhir adalah WA kontak jurnal. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan WA kontak jurnal. Yang beberapa penulis yang mau masukkan ke Jeramat Edu itu beberapa mereka ngontak saya dulu. Dalam artian ketika setelah dikontak saya kok cepat, berarti mereka yakin, cepat respon maksudnya. Mereka yakin untuk submit gitu. Mereka yakin untuk submit gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa kontak Pak Mas Duki sebagai chief editor, beberapa kontak saya gitu. Di sini. Jadi untuk untuk bertanya apakah terkait dengan proses publikasi di jurnal ini gitu. Jurnal ini sudah Sinta 2 dan tadi sedang menunggu ada review oleh CSHB-nya Scopus gitu Bapak Ibu. Oke, jadi intinya adalah ketika Bapak Ibu membeli Sinta Jurnal, pastikan Bapak Ibu melihat novelty-nya untuk melihat tingkatan Sintanya. Saya yakin Bapak Ibu punya, karena keseringan Bapak Ibu untuk menulis artikel, maka Bapak Ibu tahu sense-nya artikel itu masuk di mana. Nah, salah satu caranya adalah tadi itu. Masuk ke Google Scholar, ketik gitu. Seberapa banyak artikel yang sudah membahas Kak punya Ibu gitu, Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu. Yang kedua adalah cari jurnal yang sesuai dengan tema, cari tema besarnya, lihat indeksernya, cari fokus dan cakupannya, fokus dan scope, cari frekuensinya, ini untuk melihat probabilitas kita bisa diterima, cari lama proses publikasinya, cari submission checklistnya, cari withdrawal policy-nya, cari APC-nya, cari waiver policy-nya, karena ini akan sangat membantu kita, terutama kalau misalnya Bapak Ibu mau mempublish skripsi mahasiswa Bapak Ibu gitu. Ya itu bagus. WA kontak jurnalnya untuk memastikan apakah sangat responsif atau tidak. Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya nanti kita akan membahas tips mencari jurnal terindeks di Scopus. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.